المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنه وقال رضي الله عنه يا علي وللمؤمن ثلاث علامات يبادر في طاعة الله ويجتنب المحارم ويحسن إلى من أساء إليه. Masih di dalam perkara kebaikan. Kemarin kita telah menjelaskan tentang daripada tanda orang yang bahagia. Orang yang bahagia ada 3 tanda. Yang pertama, utun halalun, dia selalu memakan daripada makanan yang halal, mencari pekerjaan yang halal, makan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mujalasatul ulama. Kemudian yang kedua adalah tanda orang yang bahagia, dia sering duduk bersama para ulama, duduk bersama orang-orang sholihin. Kemudian wasalatul khamsu ma'al imam. Kemudian salat 5 waktu bersama dengan imam, artinya salat dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan ya kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kita, kehidupan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam perkara kebaikan, ya, tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tasdiq bi qalbi bima jaa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu kita meyakini di dalam hati kita bahwasanya apa-apa yang dibawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang hak, perkara yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iman, yakin kita dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi apa? Utusan Allah dan Rasul kita, dan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mengucap Nabi kita Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha, tidaklah yang terucap dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda memberikan ciri, memberikan tanda, alamat daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan ini merupakan alamat daripada kebaikan. Ingat, orang yang baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berikan kehendak kebaikan kepadanya, maka dia akan dipahamkan tentang perkara agamanya. Dipahami perkara agama. Itu. Orang yang dihendaki kebaikan, dia diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika datang amar perkara dari Allah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dia cepat-cepat melaksanakannya. Masyaallah. Paham? Cepat-cepat melaksanakan aturan tersebut. Maka tanda daripada orang yang beriman adalah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cirinya ada 3 tanda. Salasu alamatin. Yang pertama, yubadiru fi taatillah. Yang pertama, cepat-cepat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Masya Allah, aturan Allah dia laksanain. Datang panggilan azan, dia senang. Panggilan azan dia senang. Jadi kalau datang panggilan azan, ya udah maghrib aja, ya udah isya aja. Kalau subuh apalagi kagak kedengeran kalau subuh. Anak kan nggak bisa bangun tak subuh. Kenapa ya bang? Itu speakernya kalau kedengeran gitu. Speakernya kalau kedengeran katanya.
Setelah itu dengar apa? Dengar azan tanggung. Enggak yubadir fi ta'ah. Enggak cepet-cepet dalam melaksanakan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan ada aturannya enggak? Ada waktunya enggak? Ada waktunya. Masa orang azan di luar waktu daripada sholat? Coba aja azan zuhur jam 2 siang. Gimana tuh? Azan asar mendekati maghrib ada aja. Ente azan maghrib sebelum waktu maghrib gimana? Kerjain orang puasa, bener nggak? Gitu. Ada aturannya. Semuanya ini kita udah ada aturannya. Kita pelajarin masuknya waktu sholat, kita pelajarin apa waktunya masuk sholatul zuhur, sholatul asar, sholatul maghrib, sholatul isya, udah diajarin. Iya, aturannya. Sholatul Jum'ah, bener nggak? Udah diajarkan, udah disyariatkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Aturannya Allah, ya laksanain. Kapan apa? Kapan awal waktunya, kapan akhir waktunya, bener nggak? Udah dipelajarin. Maka apa? Ya kita tinggal melaksanakan aturan tersebut. Nggak pakai lagi ente ijtihad. Nggak pakai lagi niat niat matahari. Bener nggak? Matahari tenggelam apa belum? Nggak pakai lagi. Udah ada aturannya semuanya sekarang. Mudah tapi apa? Tapi meremehkan. Bener nggak? Mudah tapi kita meremehkan. Bagaimana kita dikatakan orang yang beriman? Dengar azan aja kita nggak ada alamatnya tuh. Dengar azan aja kita masih apa? Ya udah azan aja, ya udah begini aja, bener nggak? Masya Allah. Iya. Maka tanda orang yang beriman bagiru fi taatillah, dia cepat-cepat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ingat apa? Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Nah, untuk apa? Orang yang beriman. Difirmankan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Takutlah engkau akan aturan Allah. Takut kita akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita diatur, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sholat 5 waktu, jalanin aturan tersebut. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jalanin tuh ibadah puasa di bulan Ramadan cuma 30 hari. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zakat. Jalanin tuh apa? Perintah zakat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji. Jalanin tuh ibadah haji kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad, dari syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang entar. Takut akan aturan Allah. Ingat, ada pertanyaan, Ustaz, ini ada orang sholat, ada orang apa? Orangnya beriman sama Allah, yakin sama Allah dan Rasulnya, Rasulnya. Tapi apa? Dia berbuat baik, tapi sholat mah kagak. Berbuat baik, sedekah apa, rajin saat orangnya, tapi kagak pernah sholat. Terus gimana itu orang yang begitu? Orang yang begitu gimana Ustaz? Apakah masuk surga, apakah masuk neraka? Ayo, gimana? Dia beriman, baik orangnya, tapi kagak sholat, kagak ini apa? Kagak sholat. Berarti itu orang udah berani ngelawan aturan yang diwajibkan sama Allah. Berarti ada siksaan khusus, yaitu siksaan sholat. Orang nggak sholat, ada siksaan nggak sholat. Orang nggak puasa, ada siksaan nggak puasa. Orang nggak zakat, ada siksaan nggak ngeluarin zakat kalau dia kaya. Orang kaya punya duit miliaran, tapi dia nggak mau pergi haji,
ada siksaan bagi orang yang nggak mau pergi haji, siksaan khusus. Kalau semuanya jangan kasanain, wah kira-kira double. Nggak sholat, nggak puasa, wah double diketoknya. Begitu, paham? Digolongin apa? Digolongin apa dia? Digolongin orang yang beriman nggak? Digolongin orang beriman. Kalau dia meninggal, dimakamin di mana? Dimakamin di tempat kaum muslimin. Begitu. Tapi apa? Dia dapat nanti siksaan sholat, siksaan nggak puasa. Begitu. Kalau masalah pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu hak prerogatifnya Allah, Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, paham? Maka ciri orang yang beriman adalah orang yang senantiasa ketika datang perintah taat kepada Allah, dia cepat-cepat melakukan aturan Allah. Maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian orang yang beriman diperintahin apa? Diperintahin jujur. Diperintahin jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Orang kalau udah jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, siapa yang memperbaiki amalannya? Allah langsung. Paham? Ente pengen diperbaiki amalan ente, Allah yang memperbaiki amalan kalian. Kalau ente jujur dalam perkataan, udah takut sama Allah, jalanin aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian ente jujur dalam segala hal, perkataanmu, perbuatanmu, maka pasti Allah yang akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Ya. Pengen rumah tanggamu, saya takut kalau ente menjalani aturan Allah. Kemudian ente jujur dalam perbuatan dan perkataan, Allah yang mengatur daripada kehidupan kalian. Allah yang mengatur daripada perbuatan kalian. Kalau ente jujur dalam perkataan dan perbuatan, bukan hanya amalan kalian yang akan diperbaiki sama Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Ingat di sini orang yang taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat akan aturan Allah, taat akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia taatin, dia laksanakan dengan penuh keikhlasan. Dia jauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh. Faqad faza fawzan 'azima, maka pasti udah qad masuknya dalam fi'il mudhari, fi'il madhi, wah udah pasti, sungguh pasti dia akan dijadikan oleh Allah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Nanti kayak untung besar itu tadi. Jalanin aturan Allah, taat, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian kalian akan diperbaiki amalan kalian. Kemudian kalian akan diampuni segala dosa-dosa kalian. Kemudian mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya, dalam kehidupan ini. Ini alamat yang pertama. Maka alamat orang yang beriman, dia cepat-cepat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian wajtanibul maharim, dia jauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak di hadapan kalian, waduh, topi miring. Tommy apa tuh? Ciu. Atau apa? Kopi dicampurin sari puspa. Ya itu rendah. Dia tahu itu sari puspa mabok, obat nyamuk, dia ditaruh campurin kopi biar fly ya. Ini tahu tuh haram, bukan. Ini tahu tuh haram, bisa menyelamatkan diri. Ente bingung juga. Dikit mah kagak mampu. Ya. Dikit mah kagak
Kalau mabuk ya haram, tetap dikitnya haram. Banyaknya ya apalagi. Udah tahu ini apa? Ini roti ada campuran minyak babi. Tahu dia. Roti ada campuran minyak babi, tahu. Oh ya. Wah, enak banget sih. Banyak sekarang begitu orang. Banyak sekarang orang begitu, apalagi yang dari kulit babi merasa enak, banyak. Bener, paling enak katanya. Kriuk. Dia Islam tapi tetap aja makan. Sekarang banyak. Beriman apa enggak beriman? Nah, beriman. Tanda enggak berimannya kagak ada. Tanda enggak berimannya enggak ada. Apalagi lemah iman. Lagi lemah imannya. Baru tobat gimana usah kita makan daging babi tadi. Tobatnya bagaimana? Karena bilang aja kan daging babi itu najisnya najis semua. Najisnya semua loh. Ini berarti gimana tobatnya ente minum air kebu kan ini. Bercanda. Lagi makan aja bangga berarti tobatnya gimana? Kasih yang berinte minum air tebu itu juga itu apa 7 gelas pas JPN minum jangan cukup dengan istighfar tobatan nasu tobatan nasu apa nggak bakalan pengen laksanain lah JPN minum aja terlihat tuh tobatnya beneran nggak begitu baik laksanakan jangan terbuk mati aneh yang kena mati kon minum tanah air tanah gimana ya, maka cukup dengan istighfar ya. Ente berbuat jelek berbuat kesalahan istighfar lagi berbuat kesalahan istighfar lagi berbuat kesalahan jangan putus asa la ta'asu min rahmatillah jangan kalian putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah tuh Abi Sulaiman Ad-Darani, iya beliau itu apa kalau udah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosaku ya Allah, ketahuilah bahwasanya rahmatmu sangat luas ya Allah. Aku akan menuntut meminta dengan sungguh-sungguh. Orang menuntut kan mintanya sungguh-sungguh. Aku akan menuntutmu meminta dengan sungguh-sungguh ya Allah. Iya. Akan segala dosa-dosaku ya Allah, karena aku tahu bahwasanya rahmatmu itu lebih luas daripada perbuatan dosaku. Begitu. Sayyidina Abu Nawas dalam syairnya ilahi la sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Terus fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi dzunubi misla adadir rimali. Seperti itu. Sayyidina Abu Nawas, aku ini bukan orang yang berhak untuk mendapatkan surga Firdaus. Dan aku ingin bertaubat, tapi aku tidak kuat. Akan naru jahimi, akan neraka dari nerakamu ya Allah. Begitu. Munajatnya orang kaum sholihin dia begitu. Merasa dirinya rendah di hadapan Allah, dan meminta kepada Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ini siapa? Bener ya? Setiap hari kita main HP mulu HP. Dikit-dikit main HP, dikit-dikit main Facebook, dikit-dikit WA, dikit-dikit IG-an, dikit-dikit dikit-dikit TikTokan. Abis itu weekend jalan-jalan kok ini begini liburan udah kita amburadul semuanya. Mana ada yang nggak amburadul kita, apalagi di penghujung zaman. Bener gak? Maka apa salah satunya adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala perbuatan kita. Kita mohon, kita iktiraf kepada Allah, kita ngakuin akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhin perkara yang diharamkan oleh Allah adalah tanda-tanda ciri orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, cirinya adalah
wa yuhsinu ila man asa ilaihi. Sulit. Sulit. Wa yuhsinu ila man asa ilaihi. Engkau berbuat baik kepada yang menyakitimu. Bisa enggak ente? Gak bisa aja lagi. Langsung kejawab. Gak bisa ini. Masya Allah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Abu apa? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Jahal. Abu Lahab. Diolimnya sama Nabi Muhammad kayak apa? Ubud-ubud. Kalau kita lihat kisahnya sampai di dalam Al-Quran disebut banyak Abu Lahab, Utbah, kemudian Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal. Ya, mereka begitu apa? Begitu kerasnya, begitu dahsyatnya mereka menzalimi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka itu diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi apa Rasulullah tetap masih dakwah Ahmadiyah, tetap masih dakwah Ahmadiyah sampai terjadi peperangan Badar baru dimatikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Sungguh di dalam hati mereka telah tercap atas hati mereka, wa ala sam'ihim dan pendengaran mereka, ghishawatu dengan cap stempel. Orang mau distempel gimana? Sulit buat dihapusnya, benar gak? Walahum adzabun azim, dan bagi mereka neraka yang sangat pedih. Ini tetap ingin berbuat baik, ingin masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Allah pun sendiri yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang kekafirannya, azab yang akan diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi kita mah kagak kelihatan. Itu Nabi Muhammad, kita kagak. Ya kita nih orang berbuat jelek dikit udah kita benci sampai apa? Sampai tidurnya kita benci. Kita sholat doain dia. Jangan. Buahnya gede-gede. Doain dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala tuh gitu. Ngaji katakan jauh ikut pengajian. Masya Allah, berdoa kalian pada saat ini adalah saat yang sangat diijabah oleh Allah. Oh ya ingat, lemin aneh ya Allah. Ya Allah. Aduh. Tanda orang beriman tuh wayuh sinu man asa ilaih. Dia berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek terhadapnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ada orang nuduh dia itu apa ngambil duit nih, ngambil duit Sayyidina Ali, nuduh maling, nuduh maling. Ketika itu Sayyidina Ali ada di mana? Ada di masjid. Itu orang tiba-tiba dia ikut sholat jamaah, pas api jamaah dia rokok, duitnya kagak ada. Oh dikira-kirain ya 20 juta lah, kalau 20 juta gitu. Agak ada. Waduh, gimana ente? Ente lagi pas apa datang ke Masjid At-Taqwa misalnya, atau di masjid mana? Pas pulang ke rumah, pas pengen pulang ke rumah di jalanan, tadi gua anak megang duit, ya 10 juta. Pas ente rokok tuh duit kagak ada. Gimana ente rasanya ente? Gelisah. Bisa bener gak karuan, sama di zaman itu juga sama. Akhirnya balik lagi gak ke tempat itu ente? Balik lagi pasti itu. Anak kemana aja ya ente, inget pasti. Tadi kayaknya anak sebelum masjid masih ada tuh di kantong anak, berarti hilang di masjid nih. Berarti hilang di masjid. Dia balik lagi. Pas dia balik, maka apa? Maka dia lihat yang terakhir siapa ini? Terakhir Sayyidina Ali Sibti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa tuh orang ambil
Itu orang apa dekat? Ya yang tadi pasti yang ngambil nih. Dia nggak tahu itu Sayyidina Ali. Dari Zainal Abidin. Itu pasti yang ngambil nih. Akhirnya apa? Beliau dihinakan, dikata-katain sama orang itu sampai rumahnya. Tapi santai aja. Tapi santai aja. Kalau kita gimana? Kita ributin. Pengadilan kita kalau kita. Santai aja, santai sampai rumahnya. Berapa duit yang hilang? Sekitar sekian dinar, 20 dinar. Akhirnya apa? Akhirnya diambil 20 dinar, diberikan kepada orang itu penghina. Berikan. Pulang dia sampai rumah, nggak taunya bininya bilang, iya, Pak, Bang Toyib, Yang pulang. pas pulang juga lupa dia, Pak, ini duit ketinggalan. Ya Allah, anak kirain tadi anak bawa, nggak taunya ketinggalan. Dia pasti apa pengen minta maaf, bener nggak? Oh, siapa itu orang ya? Anak kata-katain sambil jalan, tetap aja dia diem aja, terus ahli kasih duit, dibayar sama dia. Coba kalau dia bukan yang ngambil, dia nggak bakalan, dia ngaku pas dia sebut aja nama Allah. Anda percaya? Ini kalau disebut nama Allah sekali, orang solihin tidak mau menyebutkan nama sumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sesuatu yang remeh. Dunia satu yang remeh enggak? Kecuali pengadilan. Nah, pada saat yang remeh enggak mau. Begitu. Coba ente. Demi Allah ini Rasulullah aja. Ayo kita ini sumpah pocong aja, sumpah pocong. Bener lah. Sumpah pocong aja, sumpah pocong. Ah gimana? Maka dia ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dari rumah siapa tadi dipikirin minta maaf gimana ini ya Allah. Akhirnya sama tetangga dari tetangganya itu siapa sih lu pilih? Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin Siti Rasulillah. Ya. Maka dia kaget, nangis dia, minta maaf, dia kembalikan. Ya. Kata Sayyidina Ali, ambillah, kami kaum kalau sudah mengasih tidak akan apa? Tidak akan mengambil kembali. Ya. Kalau udah ngasih nggak ngambil kembali lagi, udah buat ente. Ya. Minta maaf. Ketahuilah bahwasanya setiap ucapan jelek yang kau ucapkan, aku telah memaafin. Ucapan jelek langsung dimaafin, ucapan jelek langsung dimaafin. Kira-kira kalau dari sini sampai Masjid At-Taqwa berapa meter kira-kira? Ada kali 3 ente itu berapa kali tuh dia ngatain? Ya kan? Masya Allah tuh begitu. Itu keadaan ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cucunya daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghina, siapa yang berbuat jelek terhadap mereka pasti akan dimaafin oleh keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi di zaman ya, jangan sampai kita menghinakan mereka ya, jangan sampai kita mencaci mereka ya, gara-gara yang baru-baru ini kita ikut-ikutan lagi di medsosnya ya kan. Kita beriman kepada Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan, sehingga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan diperbaiki perbuatan kita akan diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita akan menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.